Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman guru semua. Sehubungan dengan akan diadakannya rekrutmen P3K tahun 2021, maka baru-baru ini Kepala BKN telah mengadakan konferensi pers untuk membahas masalah rekrutmen P3K tahun 2021 ini. Di mana di dalam konferensi pers tersebut terdapat beberapa pertanyaan seputar pegawai P3K, mulai dari mekanisme kontrak, pemutusan kontrak, dan tunjangan pensiunan. Namun sebelum kita menyimak penjelasan dari Kepala BKN, ada baiknya teman-teman guru membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman guru tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kepala BKN telah mengadakan konferensi pers seputar rekrutmen pegawai P3K. Ini merupakan jawaban yang sangat dinanti-nantikan oleh rekan-rekan guru sesama honorer. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman guru itu akan dijawab dalam konferensi pers tersebut. Berikut kutipan saat sesi tanya jawab seputar P3K tahun 2021 yang ini. Menanyakan secara pribadi Pak ke kami melalui Humas, teman-teman media, apakah dimungkinkan tahun 2022 dan seterusnya itu penerimaan P3K guru ini berlanjut dan penerimaan CPNS untuk guru dan 147 jabatan yang dimungkinkan diisi oleh PPPK ini tetap juga diisi oleh CPNS Pak. Itu pertanyaan yang pertama Pak, silakan Pak untuk ditanggapi. Baik. Untuk guru, tahun ini kami masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi 1 juta guru PPPK. 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar. Rekor kami dalam melakukan rekrutmen itu adalah 200.000. 1 juta itu 5 kali lebih besar dari yang biasa kami lakukan. Jadi 1 juta guru ini diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di semua sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan kualitas pendidikan karena tidak adanya guru. Nah, apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru PPPK maupun guru PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Berapa yang pensiun, berapa yang diperlukan untuk rekrutmennya, itu nanti akan dihitung kemudian. Kami berharap dengan 1 juta orang rekrutmen baru ini tidak terdapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan karena guru-gurunya sudah terpenuhi. Dan pengangkatan atau rekrutmen atau formasi yang akan diberikan kemudian adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PPK yang ada mengundurkan diri atau PNS yang ada pensiun. Jadi formasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadinya pensiun PNS ataupun ada PPK yang mengundurkan diri. Nah, untuk jabatan fungsional lainnya, ini kami masih mengumpulkan atau belum sepenuhnya menerima usulan formasi dari instansi, dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, bisa saja 147 jabatan fungsional itu terbuka baik untuk PNS maupun P3K. Nah, nanti akan dihitung berapa yang PNS dan berapa yang P3K. Tapi tetap dengan kriteria tadi, bahwa yang PNS itu adalah untuk
posisi-posisi dalam proses policy making atau policy support. Sedangkan PPPK lebih pada untuk mempercepat tingkat profesionalisme dan kompetensi yang di dalam formasi PNS itu tidak ditemukan. Jadi untuk masing-masing jabatan fungsional tentu akan berbeda kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang memang memerlukan banyak, tapi juga ada yang tidak memerlukan begitu banyak jumlahnya. Kami akan mencoba menghitung satu persatu dari setiap jabatan fungsional ini berapa yang akan mendapatkan formasi P3K atau PNS. Perlu dipahami bahwa tidak semua formasi jabatan fungsional 147 ini akan mendapatkan formasi pada tahun ini. Ini tergantung dari kebutuhan berapa yang pensiun dan berapa formasi kosong yang bisa dibuka untuk ditetapkan formasinya pada penerimaan CPNS dan PPPK. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Bima, bahwa terkait dengan penerimaan P3K ini yang dikhawatirkan adalah mengenai kesejahteraan, mengenai pensiunnya Pak. Bagaimana pensiun untuk P3K ini terkait dengan untuk jaminan hari tuanya Pak. Kemudian juga ada kekhawatiran, yang kedua ini pertanyaan, ada kekhawatiran adanya tidak diperpanjang ketika mereka sudah dikontrak. Minimal 1 tahun, kemudian mereka nanti tidak diperpanjang masa kontraknya ini Pak. Bagaimana untuk menjamin keberlangsungan itu? Terima kasih Pak Farhan. Untuk pertanyaan pertama, saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem PSUGO. PSUGO ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil, kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Nah, sistem ini dibebankan kepada APBN, sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan, sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Kalau PSUGO itu adalah iuran pasti, manfaat pasti. Jadi, sekecil apapun jumlah iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang. Itu manfaat pasti PSUGO. Nah, ini akan pertama tidak memadai dan juga memberatkan APBN. Sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentasi dari pendapatannya, take home pay-nya, bukan dari gajinya. Sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSUGO. Nah, sistem fully funded ini sekarang ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya, dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan. Jadi upaya untuk melakukan penyusunan PP ini sudah dilakukan sejak lama. Masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara, dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan. Nah, ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontraknya dapat diputus dengan
semena-mena, tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target-target pencapaiannya. Jadi perjanjian kerja itu isinya lebih akan ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerjanya dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah. Gitu ya. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah, ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPPK. Untuk masalah guru, tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kriteria kinerja guru tentu nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja. Karena PPPK ini mendapatkan NIP yang akan diberikan oleh BKN. Jadi setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi tidak bisa PPK itu secara semena-mena memberhentikan PPK itu pejabat pembina kepegawaian tidak bisa secara semena-mena memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk pensiun PPPK ini masih didiskusikan dengan intensif. Jadi sampai PP itu ditetapkan, tentu diperlukan transisi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pensiun bagi PPPK. Teman-teman di Kementerian PAN, BKN, dan juga PT Taspen sudah berdiskusi mengenai ini. Jadi ini bisa diberlakukan dengan asuransi pensiun bagi PPPK. Nah, teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPPK itu nanti akan dieksekusi oleh PT Taspen. Jadi di dalam undang-undang memang tidak dicantumkan mengenai jaminan pensiun bagi PPPK. Tapi bukan berarti tidak boleh didesain tata cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPPK ini.